Shalom. Apa kabar? Wah, pasti kabarnya luar biasa ya. Kak Siska kangen banget nih sama adik-adik semuanya. Sudah hampir kurang lebih 5 bulan kita tidak bertemu ya. Kita ibadah masing-masing di rumah. Nah, kali ini Kak Siska mau mengajak adik-adik untuk beribadah secara online di rumah ya. Jadi adik-adik bisa menyaksikan Kak Siska lewat video. Nah, adik-adik semuanya, Kak Siska mau nyapa nih, karena sudah lama nggak ketemu. Kak Siska mau menyapa adik-adik yang dari kelas balita. Hai kelas balita, apa kabar? Wah, pasti kabarnya luar biasa ya. Terus Kak Siska juga mau menyapa kelas pratama. Hai kelas pratama, apa kabar? Wah, cantik-cantik semuanya ya. Terus kita beralih lagi ke kelas Madia. Kelas Madia, hai, apa kabar? Wah, kabarnya pasti luar biasa. Terus kakak mau menyapa juga kelasnya Kak Siska, kelas Indria. Hai kelas Indria, apa kabar? Pasti kangen banget ya sama Kak Siska. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Pasti pengen dengar cerita dari Kak Siska. Tapi sabar ya, tunggu setelah corona nanti kita bisa ibadah bersama-sama di gereja lagi. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik semuanya Kak Siska minta untuk bangkit berdiri. Semuanya berdiri ya. Kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya pasti sudah siap dong. Ya, kita mengangkat pujian mengatakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong, memelihara kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewatin ya. Waktu kita main, waktu kita belajar, Tuhan sudah apa? Sudah menolong kita. Oke adik-adik semuanya, kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya kunci tangan, tutup mata. Oke,
Semuanya kunci tangan, tutup mata. Kak Siska yang membawa kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat menolong dari awal sampai berakhir nanti Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Wah, semuanya pinter-pinter ya. Sudah pinter berdoa, sudah pinter nyanyi. Masih semangat? Semuanya masih berdiri ya. Masih semangat memuji Tuhan. Kakak mau kita menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Ya, pasti tahu dong lagunya. Apalagi nih Rining kayaknya tahu banget nih lagunya. Gigi pasti tahu. Maggie pasti tahu lagunya ya, semuanya pasti tahu dong ya. Ikut Kak Siska ya gerakannya ya. Pinter. Masih pengen nyanyi nggak? Masih pengen ya? Ya, kita mau nyanyi lagi. Kudaki-daki ya. Semuanya bergerak. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Marlin untuk kita pada pagi hari ini. Pasti pada penasaran kan? Ini ceritanya tentang apa sih? Kak Siska juga penasaran ceritanya tentang apa ya hari ini. Nah, daripada nunggu lama-lama, kita akan siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini.
Tapi sebelum itu kakak mau mengajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Kita mau berdoa. Kak Siska pimpin kita dalam doa ya. Adik-adik semuanya cuci tangan, tutup mata, ikut Kak Siska ya berdoanya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Marlin. Kiranya Tuhan mengurapi Kak Marlin sehingga dia dapat menyampaikan cerita ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga kami anak-anak yang duduk mendengar, biarlah kami dapat mendapat berkat dan daripada Tuhan melalui cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Wah, luar biasa semua ya. Hebat. Sehat? Iya, puji Tuhan. Sehat ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Lama ya kita tidak jumpa ya di sekolah minggu. Wah, senang ya bisa ibadah online, bisa ketemu lagi sama guru-guru sekolah minggunya. Wah, ada Rining. Apa kabar Rining? Halo. Ada Dela, Dona. Ada Lia juga. Apa kabarnya? Iya. Wih, ada yang sudah rapi-rapi nih. Ada yang senyum-senyum sama ibu. Apa kabar Mbak Un? Apa kabar Alexa? Ada Jave juga. Apa kabar Jave? Halo Dep. Iya, ada yang lambai-lambai sama ibu. Halo Dep, apa kabar? Ada Aileen juga. Ada Reva. Ada siapa lagi? Coba. Oh, ada Putri. Ada Nova. Ada Iva juga sama Ica. Apa kabar? Wah, banyak anak-anak sekolah minggu ya. Senyum-senyum semuanya. Senang ya, bersukacita ya, bisa memuji Tuhan, bisa ibadah lagi ya. Kalau disebut satu-satu, nggak keburu nanti cerita firman Tuhannya ya. Tapi ibu senang sekali karena banyak anak-anak sekolah minggu ya yang ikut ibadah online. Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu. Siap untuk dengar firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, ayo ambil Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya ya. Oke, kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia dan seorang janda dari Sarfat ya. Oke, firman Tuhan ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 ya.
Yang sudah siap Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya ya. Dibuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Nah, waktu itu di daerahnya Nabi Elia terjadi kekeringan. Semua tanah kering kerontang. Tandus, tidak bisa untuk menanam sayur, buah-buahan. Nah, waktu itu terjadi kekeringan, tapi Tuhan sayang sekali sama Nabi Elia. Kenapa? Karena Nabi Elia ini adalah nabi yang taat kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sayang sama Nabi Elia. Ayo kita baca yuk di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Yuk, bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, itu perintah Tuhan untuk Nabi Elia. Tuhan sayang sekali sama Nabi Elia. Nah, setelah itu Nabi Elia mendengarkan perintah Tuhan. Nabi Elia pergi ke kota Sarpat dan Nabi Elia yakin Tuhan akan menolong, menyertai Nabi Elia. Nah, setelah itu di perjalanan sampai tiba di Sarpat, Nabi Elia ketemu dengan seorang ibu yang sedang mengambil potongan-potongan kayu untuk kayu bakar. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan yang akan menjadi penolong untuk Nabi Elia. Nabi Elia memanggil ibu itu. Bu, sini dulu. Permisi, sini dulu, Bu. Lalu ibu itu menoleh ke belakang. Ada yang memanggil saya. Oh iya, betul. Lalu ibu itu menghampiri Nabi Elia. Ada apa, Pak? Bilangnya. Ibu, saya bisa minta tolong, kata Nabi Elia sama ibu itu. Ada apa, Pak? Bisakah ibu memberikan saya minum dan roti atau makanan yang lain? Dan saya lapar sekali, Bu. Saya sudah berapa hari tidak makan. Saya sudah berjalan jauh, katanya. Lalu ibu itu kaget. Bagaimana mungkin, Pak? Saya bisa memberi makan Bapak. Sisa tepung saya di rumah cuma segenggam dan hanya beberapa sedikit saja minyak. Dan saya tidak mungkin untuk memberikan Bapak makanan. Saya persediaan tepung di rumah saya mau membuatkan roti untuk anak saya. Karena anak saya juga sedang lapar, Pak. Ini saya sedang mengambil potongan-potongan kayu untuk kayu bakar untuk saya bikin roti. Baru bilang Nabi Elia, ibu tidak usah takut karena Tuhan akan memberkati ibu. Ibu akan memberikan saya minum dan makan. Ibu akan membuatkan saya roti. Ibu yakin Tuhan akan memberkati ibu. Ibu tidak akan kekurangan. Tepung dan minyak ibu tidak akan habis. Karena itu perintah dari Tuhan, Bu. Saya ini utusan Tuhan. Lalu bilang ibu, demi Allahmu yang hidup, baiklah. Aku akan membuatkan engkau roti, bilang ibu janda itu. Baik, Bu, terima kasih. Ayo masuklah, bilang ibu janda itu kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia pergi bersama ibu itu ke rumahnya. Dan ibu itu membuatkan Nabi Elia roti. Nah, lalu ibu itu mulai mencampurkan tepung dengan minyaknya, lalu mengadon. Wah, ngadon. Wih, siapa yang pernah bantu mamanya buat roti? Iya, pasti ada ya. Apalagi Putri sering bantu mamanya ya, bikin kue ya, bikin roti ya Putri. Lalu ibu itu ngadon. Lalu mencetak, ambil, gulung, bikin roti untuk Nabi Elia. Dan akhirnya selesai deh, rotinya sudah matang. Lalu ibu itu membawa roti dengan air minum kepada Nabi Elia. Silakan Nabi Elia diminum dan dimakan rotinya. Wah, terima kasih, Bu, katanya. Nah, lalu ibu itu pergi ke dapur dan melihat, kok saya sudah membuatkan tepung
dan minyak. Wih, betul ya, Tuhan memberkati saya. Tepung ini kok masih banyak ya? Minyaknya masih banyak. Wah, bisa saya membuatkan makanan untuk anak saya. Wah, baru ibu itu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Betul apa yang dikatakan Nabi Elia. Tuhan memberkati saya. Wah, tepung saya dan minyak saya tidak habis. Malah sisa banyak. Baiklah, kalau begitu saya akan membuatkan makanan untuk anak saya. Nah, ibu itu membuatkan roti kembali untuk anaknya. Wah, dengan penuh sukacita ibu itu membuatkan roti untuk anaknya dan anaknya pun senang. Ibu itu bisa makan roti bersama dengan anaknya sampai kenyang. Anaknya pun senang. Sudah membuatkan roti, tetap tepung dan minyaknya masih sisa loh anak-anak. Masih sisa di dapurnya, tidak kehabisan. Betul ya? Firman Tuhan itu ya dan amin ya. Tuhan, ketika kita percaya, kita mau memberi dari saat kita kurang, apalagi sekarang ya, aduh zamannya susah, zamannya mungkin papa mamanya susah cari uang ya, zamannya corona ini. Nah, seperti ibu janda ini, walaupun kita susah, kekurangan, mungkin tepung atau makanan yang ada di dalam rumahnya tinggal sisa sedikit, cukup untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau memberi. Nah, begitu dengan kita ya. Kita mau belajar dari ibu janda ini ya. Apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan akan memberkati. Ketika kita mau memberi di dalam keadaan susah, mau memberi dalam keadaan kita saat kita kekurangan, tapi kita mau mengasihi orang, mengasihi sesama kita mau belajar memberi, apa yang terjadi? Iya, kita diberkati seperti ibu janda ini ya. Nah, waktu itu, ibu itu dengan senang sukacita melayani Nabi Elia, mau menolong Nabi Elia ya, memberikan makanan. Dan selesai, Nabi Elia makan, ibu dan anaknya juga sudah selesai, ibu janda ini sudah selesai juga makan bersama anaknya. Mereka masing-masing istirahat. Dan tiba-tiba adik-adik, tahu enggak? Ketika ibu tuh lagi istirahat, mau peluk anaknya kok. Dia pegang-pegang anaknya. Terbangun dia. Lah, anak saya kayak panas ya. Badannya kok kayak panas banget ya. Wih, nak. Bilang ibu tuh, kamu sakit ya? Kamu demam ya? Bilang ibu janda itu. Hah? Kok anak itu enggak jawab, malah kamu sesak napas ya? Hah? Badan kamu panas sekali. Wah, ibu itu panik. Lalu ibu itu memanggil Nabi Elia. Nabi Elia, sini dulu Nabi, tolong saya. Kata ibu itu. Ada apa, Bu? Nabi Elia. Nabi, coba tolong dulu. Anak saya kok panas sekali badannya ya. Susah bernapas. Dia kayak sesak napas gitu. Coba Nabi Elia. Coba Bu, saya lihat, bilang Nabi Elia. Oh iya betul, anak ibu panas sekali badannya, demam. Ya udah sini. Lalu Nabi Elia pergi, menggendong anaknya itu, lalu pergi. Saya akan berdoa untuk anak ibu ya, katanya. Baru Nabi Elia membawa anak ibu janda ini pergi naik ke kamarnya. Lalu Nabi Elia menjulurkan badannya di atas badan anaknya. Nah, lalu Nabi Elia berdoa 3 kali, menjulurkan badannya kepada anak itu. Lalu Nabi Elia berdoa di dalam firman Tuhan, di dalam pasal 17 ayat 20. Nah, kata Nabi Elia, ya Tuhan Allahku, apa engkau menimpakan kemalangan atas ibu janda ini yang telah menerima aku dengan baik, telah menolong aku, telah memberi makan aku. Apa yang terjadi Tuhan? Kiranya Tuhan tolong sembuhkan anak ini, kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya, berikan keselamatan, umur yang panjang kepada anak ini ya Tuhan. Karena ibu janda ini sangat baik sekali, telah menolong saya. Dan hamba yakin dan percaya, bilang Nabi Elia, Tuhan akan menyelamatkan dan menyembuhkan anak ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dan setelah berdoa,
Tidak lama kemudian Tuhan menyembuhkan anak janda ini. Betul, anak ibu janda ini dia mulai terbangun. Dan lama-kelamaan badan yang tadi panas, demam, yang tadi sesak napas dan susah bicara, anak ini lama-kelamaan menjadi pulih. Dia tidak demam lagi. Dia mulai bisa bicara dengan Nabi Elia. Wah, senang sekali Nabi Elia. Tuhan sudah menyembuhkan anak ini. Wah, lalu Nabi Elia bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Nabi Elia ini menggendong dengan sukacita, dengan hati yang gembira, membawa anak ini turun dari tangga, dari kamarnya, pergi menemui ibunya. Bu, coba lihat Bu, coba lihat, nih anak ibu sudah sadar, nih anak ibu sudah sembuh. Baru anak itu, ibu, aku sudah sembuh Bu, bilangnya. Baru bilang ibu janda itu, syukurlah nak, ibu senang sekali karena Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Iya Bu, Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Aku senang sekali Bu, aku tidak demam lagi, bilang. Ya Bu, bilang Nabi Elia, Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah menolong anak ibu. Ya, saya bersyukur Tuhan sudah mendengarkan doamu, doa saya. Terima kasih Nabi Elia, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik untuk saya. Nah, adik-adik, senang ya? Ketika kita sakit, Tuhan selalu menolong kita. Ketika Tuhan sedih, Tuhan selalu menghiburkan kita. Betul kan? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan Yesus menjadi penolong kita. Ya, ketika kita ambil di dalam cerita ini, nah, dalam cerita Nabi Elia dan seorang janda ini, kita bisa belajar dari sini ya. Ibu dan adik-adik semua bisa belajar dari sini. Kita belajar apa? Mau memberi ketika kita kekurangan. Kita mau belajar memberinya dengan tulus. Dan kita punya iman. Kita yakin dan percaya Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Apalagi zaman sekarang susah ya adik-adik ya. Mamanya bekerja susah payah cari uang. Bapaknya kerja keras cari uang dalam zaman-zamannya corona ya. Banyak pegawai-pegawai yang di PHK, banyak perusahaan yang tutup, mau jualan ini susah ya, karena cari uang susah, mau jualan juga susah ya, apalagi kita mau beli barang-barang susah, cari makanan ya, semua barang-barang mahal, makanan pokok kita mahal kan, tetapi kita bersyukur ya, walaupun di dalam kondisi saat ini corona, kita masih diberkati oleh Tuhan ya. Ibu yakin dan percaya, ibu dan adik-adik semua diberkati oleh Tuhan ya. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ayo kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Sudah dapat semuanya? Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, betul terjadi kan? Seperti ibu janda itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita ya. Dan kita yakin adik-adik bisa memberi walaupun adik-adik masih kecil. Nah, misalkan adik-adik punya makanan, punya sayur lebih, punya kue lebih, melihat temannya, melihat tetangganya di samping rumahnya tidak punya makanan, mungkin kurang makanannya, mungkin tidak punya kue seperti yang adik-adik punya. Nah, adik-adik belajar memberi ya. Oke, kita mau belajar memberi. Nah, bagaimana? Kalau kita memberi dengan tulus, pasti yang terimanya juga akan menerimanya dengan tulus dan bisa makan berkat yang kita berikan tadi dengan sukacita, dan apa yang kita berikan bisa menjadi berkat untuk orang lain ya. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, bisa belajar memberi ya, mulai dari kecil.
pasti senang, dan Tuhan akan senang sekali melihat kita semua ya belajar memberi. Nah, kita juga mau berdoa, selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun kita diam di rumah dalam pandemi corona ini. Tuhan selalu melindungi kita ya. Oke, banyak sekali ya yang diambil. Yang bisa cerita ini menjadi berkat untuk kita semua ya. Oke, kita mau berdoa. Ibu akan bimbing kita berdoa, bersyukur untuk ibadah online kita pagi hari ini. Kita bisa memuji Tuhan bersama guru-guru sekolah minggu. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan kami yang begitu baik, yang selalu menjadi penolong untuk kami. Tuhan, walaupun di dalam kondisi kami yang sangat sulit sekarang ini, kami tidak boleh keluar rumah, kami tidak bisa sekolah minggu bersama, kami tidak bisa sekolah. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun kami tetap tinggal di rumah dalam kondisi corona saat ini, dan kami yakin Tuhan akan selalu menjaga kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan melalui Nabi Elia dan seorang janda dari Sarfat. Tuhan tolong berkati kami supaya kami belajar dari kecil, belajar memberi dengan tulus, bahwa kami boleh memberkati orang lain, karena Tuhan juga sudah memberkati kami melalui kedua orang tua kami yang sudah menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami selalu berdoa sehati, sepakat dengan iman kami. Tuhan memohon agar Tuhan melenyapkan virus corona ini dari muka bumi, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Kami boleh ibadah sekolah minggu, kami boleh sekolah, dan kedua orang tua kami juga boleh kembali bekerja dengan normal seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena boleh ibadah online bersama guru-guru sekolah minggu. Kiranya puji-pujian yang sudah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, memberikan kami selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Senang ya kita bisa ibadah online bersama. Kita boleh bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Hari Minggu pagi jam berapa? Iya betul, jam 7 pagi hari Minggu. Anak-anak siapkan diri lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.